Puji Tuhan, Shalom bagi mahasiswa yang ada di Tondano, Sulawesi Utara, Tahuna, bahkan Timika, Surabaya, dan daerah lainnya. Saat ini kita akan mengikuti mata kuliah Teologi Kristen. Sebelumnya kita akan berdoa, kita akan menyanyikan suatu pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, Engkau sudah sertai kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh ada di Sekretariat STT Spirit Tondano, Sulawesi Utara Tuhan, ini karena campur tangan Tuhan. Dan hamba-Mu akan memberikan materi Teologi Kristen pada hari ini kepada semua mahasiswa STT Spirit yang ada. Kami kan percaya Tuhan akan memberikan hikmat bagi kami semua, sehingga dalam proses belajar mengajar kami semua Tuhan, materi Teologi Kristen ini kami dapat simak dengan baik, dan kami boleh dapat aplikasikan kepada teman-teman kami, semua mahasiswa yang ada. Kami kan percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan materi hari ini, materi Teologi Kristen kepada mahasiswa semuanya, akan selalu diberkati bagi kami semua. Kami siap menerima dan merenungkan yang menjadi bagian kehidupan kami dalam mau belajar Tuhan.
di STT Spirit. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa lewat live FB di hari ini untuk kita mendapatkan mata kuliah teologi Kristen. Mari saya sapa kepada mahasiswa yang ada, mahasiswa STT Spirit Tondano, mahasiswa STT Spirit Tahuna, mahasiswa STT Spirit Timika, dan Surabaya, dan daerah lainnya. Mari kita sama-sama belajar dan menyimak materi ini dengan baik. Saya kenan percaya Tuhan akan membela kita, setiap kita, dan membuka rahasia firman Tuhan, bahkan hikmat Tuhan yang diberikan bagi kita semua. Salam bertumbuh, berbuah, dan menuai bagi kita semua STT Spirit yang mengikutinya pada hari ini. Kita akan menyimak teologi, mata kuliah teologi Kristen, dan kita akan lihat apa itu teologi. Arti dari teologi kita akan pelajari arti teologi. Teologi hanya terdiri dari dua kata, theos dan logos. Theos artinya perkataan. Theos artinya perkataan Allah, dan logos artinya perkataan atau pengetahuan atau ilmu. Jadi kalau disambungkan, teologi adalah pengetahuan dari Allah. Jika didefinisikan secara lebih luas, ilmu teologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang Allah dan karya-karyanya. Dari istilah ini kita mengetahui bahwa teologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang Allah. Jadi, jika kita mengetahui tentang Allah dan apa yang Allah lakukan, kita sebenarnya belajar teologi. Kemudian, mengenal Allah. Pernahkah kita ingin tahu tentang Allah? Jawabannya pasti iya. Allah adalah pencipta. Dia adalah juru selamat kita. Kita ingin mengenal Dia. Teologi itu penting karena itu merupakan pengetahuan tentang Allah. Nah, mengapa mengetahui tentang Allah yang itu penting? Karena jika kita tidak mengetahui Allah, kita tidak bisa mengenal Allah. Tujuan Allah utama orang Kristen adalah untuk mengenal Allah. Itu adalah kerinduan kita, kebutuhan atau kesukaan kita untuk mengenal Allah. Akan membuat kita belajar mengasihi Allah. Seumpama ada orang yang sedang jatuh cinta. Dahulu waktu kita muda, kita mengalami hal ini. Ketika kita senang dengan seseorang atau jatuh cinta dengan seseorang, kita ingin tahu dia, rumahnya di mana,
kesukaannya apa, siapa saja teman-temannya, makanan apa yang dia sukai, dan lain-lain. Sama seperti ketika kita jatuh cinta dengan Allah, kita ingin mengenal Allah bukan? Pasti kita ingin tahu apa kesukaan Allah, apa yang Allah lakukan, dan lain-lain. Kita bisa dapatkan semua itu dari teologi. Sebab teologi menolong kita menjelaskan apa saja yang kita ingin ketahui dari Allah, terutama karya-karyanya, baik untuk alam semesta, bagi dunia, maupun hidup kita. Jika kita mengatakan tidak mau belajar teologi, itu artinya kita tidak mau mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mau mengenal Allah binasa. Kata firman Tuhan Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena dia tidak mau belajar tentang Allah. Tidak mau belajar teologi. Kemudian asal teologi. Bukankah itu sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, orang percaya yang pasti ingin tahu tentang Allah? Mengapa kita harus percaya bahwa teologi itu bisa menjelaskan tentang Allah? Karena sumber teologi itu adalah Alkitab. Kita boleh percaya teologi itu menjelaskan tentang Allah, karena sumber teologi itu adalah Alkitab dan menyelidiki kebenaran Alkitab. Para ahli menyusun otomatis dan lengkap tentang Allah dan karya-karyanya. Jadi hal ini bukan sembarang pekerjaan, tetapi para ahli teologi dengan serius mempelajari seluruh kebenaran Alkitab dan melihat dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Allah telah melakukan banyak hal. Makanya kita di STT Spirit, mahasiswa STT Spirit, sebagai tugas kita dalam penelitian Alkitab dari kitab Wahyu sampai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita terus mempelajari dan membacanya dan merenungkannya itu. Dan hal-hal yang kita dapatkan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa mengenai kebenaran yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kemudian bagian metode teologi. Kita sudah tahu banyak sekali sifat Allah dan seluruh kitab dalam Alkitab. Karena itu sangat penting bagi orang Kristen belajar teologi. Karena dengan belajar teologi kita terus belajar seluruh kebenaran dalam isi Alkitab yang menceritakan tentang Allah. Jadi kita terus belajar kebenaran di dalam seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang menceritakan tentang Allah itu sendiri. Kita juga perlu belajar tentang metode teologi, karena ini suatu ilmu. Kita pasti tahu bahwa ada metode dalam penyusunan ilmu teologi ini. Nah, untuk memulai metode penelitian,
kita harus tahu presuposisi atau praanggapan. Praanggapan apa yang dimiliki teologi ketika kita mulai mempelajari atau menyusun atau mendefinisikan tentang teologi. Presuposisi kita adalah Alkitab, adalah firman Tuhan yang mutlak benar. Dari kitab Kejadian mengatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi serta isinya. Berarti Dia Allah Maha Kuasa, Dia Maha luar biasa. Karena itu bagian Alkitab yang berbicara tentang Allah semuanya disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu sistem kepercayaan. Nah, karena seluruh kebenaran yang ada di Alkitab itu tersebar, ada banyak kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang sifat-sifatnya di dalam Kristus. Belajar teologi itu bukan hanya untuk para pendeta, penginjil atau pekerja gereja, tetapi teologi untuk semua orang. Jika ingin mengenal tentang Allah, kita belajar tentang Allah. Kita sedang belajar teologi. Apa keuntungan belajar teologi? Orang sering bertanya, apa keuntungan jika kita belajar teologi? Apakah teologi akan menolongku belajar tentang Alkitab lebih baik? Apakah teologi bisa menjawab masalah hidupku? Jadi apa untungnya belajar teologi? Teologi menolong kita mengenal Allah. Dengan mengenal teologi, kita bisa mengetahui banyak tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah menjadi banyak dan komplit jika kita belajar terus-menerus. Ini menjadi satu pemahaman yang luar biasa karena dengan memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, kita akan semakin mengasihi Dia. Semakin kita mengetahui tentang Dia, kita semakin mengasihi Dia. Kemudian teologi memberi pertanggungjawaban iman yang tidak mudah disesatkan. Jika kita belajar teologi, kita mempelajari dengan sistematika yang baik, bukan dengan comot-comot ayat. Ketika kita mempelajari Alkitab, kita semakin mengetahui banyak tentang apa yang kita yakini, apa yang kita percaya yang menjadi pedoman untuk keyakinan kita. Karena itu, teologi sangat menguntungkan kita. Jika belajar teologi, kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Kepercayaan itu bukan tumbuh di atas batu kerikil, tetapi batu karang yang kuat sehingga kita tidak mudah dijerumuskan, tidak mudah disesatkan. Dengan belajar teologi, kita mengetahui keyakinan kita seperti apa yang benar-benar Alkitab ajarkan, dan itu bisa kita pegang. Kemudian teologi menolong kita dengan mempelajari Alkitab. Mempelajari Alkitab dengan sistematis, komprehensif, dan lengkap. Sangat penting bagi kita untuk membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dengan teologi kita sangat terbantu. Kita mengetahui seluruh
pengajaran di Alkitab dan kita dapat melihatnya secara lengkap, bukan secara parsial. Dengan demikian kita dapat melihat segala sesuatu tentang keyakinan kita secara jelas, bukan keyakinan yang kira-kira. Keyakinan yang sungguh-sungguh kita temukan dari belajar Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Karena itu, mempelajari Alkitab secara sistematis dan komprehensif itu sangat penting. Dan itu semua disediakan oleh teologi. Kemudian teologi pertumbuhan rohani kita. Jika sudah mengenal prinsip-prinsip utama dalam Alkitab dan belajar keseluruhan Alkitab, kita punya kehidupan rohani yang bertumbuh dewasa. Jika kita miliki pengetahuan yang lengkap dan benar, kita pasti bertumbuh lebih baik lagi. Inilah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita belajar teologi. Belajar teologi itu bukan untuk memenuhi isi kepala kita dengan fakta-fakta atau informasi, tetapi supaya iman kita bertumbuh. Ketika iman kita bertumbuh, kita dapat menghormati Tuhan dan bersungguh-sungguh memahami Dia. Kita akan semakin menyembah Tuhan, takut akan Dia, dan kehidupan rohani kita akan semakin kaya. Keseluruhan Alkitab yang disusun sedemikian rupa untuk menjadi sistem kepercayaan orang Kristen. Percaya Allah itu seperti apa? Orang Kristen percaya tentang manusia itu seperti apa? Orang Kristen percaya tentang kejatuhan itu seperti apa? Orang Kristen percaya pekerjaan Roh Kudus itu seperti apa? Jadi semua itu menjadi sistem kepercayaan yang lengkap. Kemudian teologi yang benar pasti Alkitabiah. Teologi itu dibagi menjadi 4 bidang atau 4 bagian. Yang pertama adalah teologi biblika, kedua teologi sistematika, kemudian teologi pratika, kemudian yang keempat teologi historika. Yang pertama teologi biblika. Secara singkat, teologi biblika itu mempelajari teks Alkitab dan seputarnya. Apa saja yang ada di seputarnya? Ada kamus, leksikon, kamus Alkitab, ensiklopedia Alkitab, interlinear, tafsiran, dan lain-lain. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan manuskrip Alkitab, peta Alkitab, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan isi Alkitab atau Alkitab itu sendiri. Jadi kita mempelajari tentang semua yang berhubungan dengan Alkitab. Pengantar Alkitab itu termasuk dalam teologi biblika. Kemudian yang kedua, teologi sistematika. Tema-tema utama dalam Alkitab dipelajari secara sistematika. Tema-tema Alkitab dikategorikan dengan baik sehingga kita bisa mempelajarinya dengan tepat dan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, teologi historika. Teologi ini mempelajari seluruh sejarah kepercayaan umat percaya atau umat Allah.
dari penciptaan Tuhan memanggil seluruh umat manusia sampai berdirinya gereja. Jadi seluruh sejarah umat percaya percaya kepada Allah dan bagaimana Allah membuka diri, semua dicatat agar kita mengetahui bahwa Allah secara progresif menunjukkan kepada kita hubungan dengan kehidupan orang percaya. Kita bisa mempelajari semua ini dalam teologi historika yang kaya dengan sejarah, umat pilihan Allah, dan lain-lain. Yang keempat, teologi pratika. Teologi ini mempelajari seluruh aplikasi dari pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Alkitab. Jadi dalam teologi ini kita akan mendapatkan ilmu yang akhirnya terbentuk karena kita mengaplikasikan sejarah ajaran Alkitab. Misalnya tentang kepemimpinan, konseling, musik, pelayanan anak, pendidikan Kristen. Itu semua termasuk dalam teologi pratika. Teologi pratika jauh lebih dikenal karena banyak sekali pengajaran yang diberikan, khususnya bagi orang-orang awam yang memang membutuhkan tuntunan-tuntunan praktis dalam pekerjaan atau hidupnya. Apa hubungan teologi dengan ilmu-ilmu yang lain? Mengapa teologi disebut ilmu atau Queen of Sciences? Mengapa teologi disebut ilmu atau Queen of Sciences? Dari manakah asal ilmu pengetahuan ini? Bagaimana teologi ditempatkan dari ilmu yang lain? Pada awalnya teologi adalah satu dari ilmu karena mereka pada saat itu mempercayai bahwa Allah adalah sumber dari semua kebenaran. Pada saat itu teologi sebagai sumber kebenaran. Semua kebenaran berasal dari Allah. Karena itu Alkitab menjadi standar untuk mengetahui tentang Allah dan kebenarannya. Jadi ketika kita mempelajari teologi, kita mengetahui kebenaran dari Alkitab. Kebenaran-kebenaran yang Allah bagikan, misalnya kebenaran alam semesta, bagaimana Allah menciptakan dunia, bagaimana pengajaran atau ilmu tentang manusia, bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana sejarah kehidupan manusia, bagaimana manusia berpindah, dan bagaimana manusia berkembang. Kemudian ada sekularisme dan ada orang yang tidak percaya Allah, pencipta alam semesta. Ilmu-ilmu juga mulai keluar dari jalur keyakinan agama. Kemudian teologi tidak menjadi satu dari ilmu-ilmu lagi. Mereka memisahkan diri dan tidak lagi menganggap Allah sebagai sumber dari seluruh kebenaran. Ini yang kita lihat terjadi sampai saat ini. Jadi apakah teologi menjadi sumber ilmu-ilmu kita? Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa teologi itu sumber dari semua ilmu karena Allah lah yang menciptakan semua ilmu itu. Seluruh pengetahuan itu datang dari Allah. Tidak ada yang lain karena Alkitab berkata, seluruh kebaikan, seluruh yang baik itu datang dari Alkitab.
Dan ilmu pengetahuan itu baik. Baik ilmu biologi, ilmu psikologi, kemudian bermacam-macam ilmu lainnya. Seperti musik, kemudian ilmu manusia dan ilmu lainnya bersumber dari teologi. Nah, dari mana teologi itu bersumber? Ya, tentunya bersumber semuanya dari Alkitab. Secara prinsip utama kita tahu bahwa Alkitab tidak menyalahi ilmu. Bahkan kebaikannya, ilmu-ilmu itu justru datang dari Allah melalui karya-karya tersebut. Alkitab menyatakan takut akan Allah adalah awal mula pengetahuan. Jadi ilmu itu seharusnya tidak bertentangan dengan teologi, tidak bertentangan dengan Alkitab. Bahkan kebalikannya, ilmu-ilmu itu seharusnya mendukung apa yang sudah dikatakan Alkitab dan apa yang sudah dikatakan oleh teologi. Dengan begitu kita tahu bahwa teologi itu penting. Lantas bagaimana cara belajar teologi? Banyak belajar teologi yaitu banyak membaca firman Tuhan. Banyak membaca firman Tuhan menjadi pengetahuan pribadi. Karena teologi adalah hasil dari pergumulan kita ketika membaca firman Tuhan. Jadi bacalah firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu. Pastinya jika mendapatkan pengajaran-pengajaran teologi yang tidak alkitabiah, kita akan langsung tahu. Sebab pengajaran itu tidak semua pengajaran itu tidak sama dengan Alkitab. Jika tidak sama dengan teologi, itu berarti sesat. Nah, teologi yang benar itu pasti didukung dengan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Teologi yang benar berasal dari firman Tuhan. Mari banyak membaca firman Tuhan. Jadi kita mahasiswa semua yang ada, mari kita banyak belajar teologi yang benar. Karena semuanya berasal dari firman Tuhan. Dan banyak membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Maka kita akan ketahui banyak hal yang luar biasa. Kita mengenal Allah lebih dalam. Ketika kita ingin mengenal Allah lebih dalam, kita sedang berteologi. Jadi apakah teologi itu penting? Ya, sangat penting. Apakah itu semua orang? Ya, semua orang. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan saja, mahasiswa sekolah tinggi, tetapi untuk semua orang. Jadi teologi itu untuk semua orang. Untuk kita mau belajar mengenal Allah dengan benar. Kita rindu mengenal Allah, kita harus berteologi. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, nilai-nilai ketuhanan dan hubungannya dengan manusia, sebagai upaya untuk memahami Tuhan dan karya-karyanya. Teologi Kristen Alkitabiah adalah upaya untuk memahami Allah dan ajaran-ajarannya dalam Alkitab. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus tentunya dalam Alkitab. Teologi ini juga mempelajari perkembangan penyataan Allah dalam sejarah.
Ciri-ciri teologi Kristen Alkitabiah. Nah, kita akan belajar ciri-ciri teologi Kristen Alkitabiah. Pertama, harus berlandaskan Alkitab. Itu ciri-ciri teologi Kristen Alkitabiah. Semuanya harus berlandaskan Alkitab. Kemudian, kedua, menempatkan setiap ajaran dalam perkembangan historis Alkitab. Kemudian, ketiga, menggali firman Allah lebih dalam untuk menemukan apa yang Allah ungkapkan mengenai dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, mengajarkan bahwa Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Ya, pribadi Allah yang kuasa. Di dalam Wahyu 1 ayat 8, Dia Alfa dan Omega. Allah yang maha kuasa. Itu yang pribadi Allah. Pribadi Allah itu sendiri. Dia Allah maha kuasa. Dia Alfa dan Omega. Di dalam Wahyu 1 ayat 8. Kemudian tujuan teologi Kristen Alkitabiah. Ini tujuan teologi Kristen Alkitabiah. Yang pertama, mengetahui apa yang dapat kita ketahui dan pahami mengenai Allah dalam cara yang terorganisir dan dapat dimengerti. Kemudian, memuliakan Allah melalui kasih dan ketaatan kita. Yang ketiga, memperkaya hidup kita secara tak terhingga oleh penghiburan dan pengharapan yang diberikannya. Teologi Kristen ini hubungannya dengan teologi biblika. Yang poin tadi, poin pertama, teologi Kristen hubungannya dengan teologi biblika. Apa itu Kristen? Ya, kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu arti dari Kristen. Atau diambil dari mana kata Kristen ini. Jadi kita simak bersama-sama di dalam kebenaran yang Alkitabiah. Kata Kristen berasal dari kata bahasa Inggris Christ, yang berarti Kristus. Dan kata Kristen ini ada akhiran N. Di dalam kata Kristen ada akhiran N. Berarti di dalam atau tetap tinggal di dalam. Maksudnya tetap tinggal di dalam Kristus. Dalam konteks ini, kata Kristen dapat diartikan sebagai orang-orang yang tetap tinggal di dalam Kristus, atau orang-orang yang memiliki iman dan komitmen untuk mengikuti ajaran dan teladan Yesus Kristus. Dalam Alkitab, Kolose 2 ayat 6 sampai 7 yang mendukung arti Kristen ini. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita
Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap tinggal di dalam Dia. Kemudian ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaknya hatimu melimpah dengan syukur. Jadi itu pengertian dari Kristen yang didukung dengan kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6-7. Kristen adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani Kristianos. Jadi Kristen, kata Kristen ini adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani Kristianos, yang berarti pengikut Kristus. Jadi Kristen artinya pengikut Kristus. Kata ini pertama kali digunakan di Antioquia di dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di mana orang-orang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sebagai pengikut Kristus sejati adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Kita diselamatkan. Dalam konteks ini, Kristen merujuk pada orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini dalam konteks ini Kristen merujuk pada orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pertama. Yang kedua, mengikuti ajaran dan teladan Yesus Kristus. Kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Jadi Kristen adalah identitas yang menunjukkan bahwa seseorang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berkomitmen untuk mengikuti ajarannya dan teladannya. Dalam Kristen, Yesus Kristus dipercaya sebagai Tuhan dan Allah yang hidup. Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan atau dalam isi Alkitab. Di dalam Yohanes 5 ayat 46. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, kamu akan percaya juga kepadaku. Karena Musa telah menulis tentang aku. Kemudian dalam Lukas 24 ayat 44. Kemudian ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa semua yang ada tertulis tentang aku dalam hukum Taurat dan dalam kitab para nabi dan Mazmur harus digenapi. Dalam Yohanes 1 ayat 1-14, Yesus digambarkan sebagai firman yang menjadi manusia, yang adalah Tuhan, yang sama dengan Allah Bapa.
Karena firman Tuhan berkata, Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Fakta-fakta Alkitab. Pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Yesus memiliki kuasa untuk memberikan hidup dan mengambil hidup. Di dalam Yohanes 10 ayat 11, 15, dan 17 sampai 18. Kemudian Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Itu Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Kolose 1 ayat 16. Kemudian Yesus sebagai hakim yang adil. Kita boleh baca dalam Wahyu 20 ayat 12. Kemudian yang keenam, Yesus sebagai penentu kiamat. Wahyu 20 ayat 11, Wahyu 21 ayat 1. Kemudian Yesus sebagai Allah yang maha kuasa. Keluaran 6 ayat 3, Yohanes 1 ayat 3, Wahyu 1 ayat 8. Kemudian Yesus sebagai manusia ilahi. Kisah para Rasul 1 ayat 3, Yesaya 43 ayat 10 sampai 15. Kemudian Yesus sebagai juru selamat. Matius 1 ayat 21, Lukas 2 ayat 11. Kemudian Yesus sebagai terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Yesus sebagai gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Kemudian Yesus sebagai Allah yang benar dan hidup yang kekal, 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus sebagai Allah yang benar dan hidup yang kekal. Betapa pentingnya kita belajar teologi, karena belajar tentang Allah, pengetahuan yang benar tentang Allah, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus sebagai Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Tidak ada Allah lain, cuma ada Yesus Kristus. Jadi semua mahasiswa kita harus memahami ini pelajaran teologi Kristen ini, supaya kita tidak terombang-ambingkan dengan angin-angin pengajaran. Jadi kita harus kuat. Jadi bukti-bukti semua, data-data semuanya, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia Allah Maha Kuasa. Dia Allah pengasih dan penyayang. Dia Allah Maha Hadir. Dia ada di mana-mana. Dia Maha segala-galanya. Bukti historikal Musa dikenal sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan menyampaikan hukum Taurat yang diterimanya langsung dari Tuhan Allah. Musa dianggap sebagai penulis Taurat pertama dari Alkitab Ibrani, karena Musa menulis tentang Tuhan Yesus Kristus.
fakta Alkitab, apa yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang kita sudah baca tadi, dan kita akan ulangi lagi. Jadi Musa dianggap sebagai penulis Taurat pertama dari Alkitab Ibrani, yang menulis tentang siapa Allah itu, siapa Tuhan itu. Bahkan fakta Alkitab yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi di dalam Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Musa telah menulis tentang Yesus Kristus dalam kitab Perjanjian Lama. Kemudian dalam juga kitab-kitab nubuatan, kitab para nabi dan Mazmur. Dalam Lukas 24 ayat 44 yang kita sudah baca tadi. Hukum Taurat bukan ditiadakan, tapi digenapi dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Jadi kitab Taurat dari kitab Perjanjian Lama digenapi dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam Lukas 24 ayat 44, saya ulangi lagi, saya baca. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Dan ada begitu banyak muncul dalam pengajaran-pengajaran sesat kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, Kejadian sampai Wahyu. Ada begitu banyak muncul pengajaran sesat, bahkan memakai nama lain, yaitu Yahweh, karena tidak mengerti, tidak mengenal Allah dengan benar, bahkan tidak mengerti Tritunggal Allah. Mereka menganggap bahwa Bapa itu Yahweh. Mereka menganggap Bapa itu Yahweh pencipta, dan menganggap Yesus Kristus lebih rendah dari Bapa. Dan sekte Yahweh menganggap Yesus Kristus diciptakan oleh Bapa. Itulah sekte Yahweh yang kami banyak temui di lapangan dan debat dengan mereka tanpa dasar Alkitab. Bahkan yang menggunakan kata Yahweh atau YHWH penulisnya adalah St. Clement. Ini penulisnya yang namanya tidak ada dalam Bible atau dalam Alkitab sebagai penulis. Jadi ini sekte atau ajaran sesat. Jadi berdasarkan studi ilmiah dan penelitian, saya sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan yang harus kita ikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus.
apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi. Penulis utamanya adalah Musa, menulis kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Jadi bukti historikal dalam kitab Perjanjian Lama dinubuatkan dari dalam kitab Perjanjian Lama dinubuatkan dan digenapi dalam kitab Perjanjian Baru. Kemudian ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dalam Lukas 24 ayat 44, di mana penulis utama yang dekat dengan Tuhan adalah Musa. Dia menulis Kejadian sampai Ulangan. Jadi 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian dalam Lukas 24 ayat 44 ada penulis yang menuliskan lagi di dalam kitab nubuatan para nabi dan kitab Mazmur. Jadi semuanya akan digenapi dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru. Kita mengenal Allah kita, mengenal Tuhan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai 11 berkata, "Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Maksudnya tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai saksi-saksi Kristus harus memproklamirkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dipilih supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah, tidak ada Allah lagi. Tidak ada Allah lain. Cuma Allah kita hanya Allah, dan Tuhan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Ini didukung oleh kebenaran firman Tuhan, didukung oleh ilmu teologi yang kita dapatkan saat ini. Kemudian ayat 11 dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi di kitab Perjanjian Lama Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri, Dia itu sendiri, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain
daripadaku. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Kata firman Tuhan, sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Kemudian, sebelum Abraham ada, Tuhan Yesus sudah ada. Jadi, kebenaran yang menjadi pegangan kita di dalam isi Alkitab. Kemudian Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Ini teologi biblika yang kita pelajari, semuanya berdasarkan dalam Alkitab. Yohanes 14 ayat 8 sampai ke 10. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ini murid Tuhan Yesus yang namanya Filipus ingin tahu. Dia ingin tahu siapa Bapa itu. Dia ingin kenal siapa Bapa itu. Kata Filipus kepadanya dalam Yohanes 14 ayat 8. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus kepada Filipus? Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Nah, ini berarti di dalam landasan Alkitab menunjuk Yesus mengakui dirinya. Ketika Yesus bertanya, tunjukkan Bapa itu. Yesus bilang, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, masakan engkau tidak mengenal aku? Bukankah aku dalam Bapa, Bapa dalam aku? Jadi kita percaya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kemudian ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Jadi kita percaya bahwa Yesus adalah Bapa kita. Karena dalam Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ini kalau kita belajar Tritunggal dengan baik, itu contohnya kita belajar kepada diri manusia. Tritunggal manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, atau roh, jiwa, dan tubuh. Jadi sangat mudah kita pahami. Begitu juga dengan Tritunggal yang kita pelajari. Bapa itulah kehendak Kristus. Kemudian Allah Anak itu, Allah Bapa kehendak Kristus, Allah Anak firman Kristus. Kemudian Roh Kudus adalah kuasa Kristus. Kita harus pahami bahwa Tritunggal juga ada pada manusia. Kemudian Yesus
menampakkan diri kepada Thomas. Ini pengakuan Thomas kepada Yesus. Dengar baik, di dalam Yohanes 20 ayat 24 ayat sampai 29. Sebaiknya kita baca. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini Thomas ini. Sebelum aku melihat tangan dan lambungnya dan mencucukkannya, dia belum percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus, pada ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Ini pintu-pintu terkunci di dalam satu rumah ini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam satu rumah. Bahkan Thomas ada bersama-sama dengan mereka, murid-murid Yesus, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bayangkan Yesus, dia menembus dinding rumah itu untuk menyatakan dirinya. Dan salah satunya kepada Thomas juga yang ada di situ, ingin membuktikan bahwa Thomas tidak percaya. Sebelum aku melihat, dia tidak percaya. Kemudian dia berkata kepada Thomas, ini Yesus berkata kepada Thomas ketika Tuhan Yesus menjumpai di dalam satu rumah yang terkunci. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di sini pengakuan Thomas. Ketika Thomas melakukan, dia cucukkan, dia membuktikan, dia mencucukkan tangan Yesus yang berlubang, kemudian lambung Yesus yang berlubang. Di situ Thomas mengakui dan percaya betul-betul dengan sungguh-sungguh. Pengakuan Thomas pada ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini kita semua mahasiswa STT Spirit belajar teologi, ingin mengenal Tuhan Yesus, mengenal Allah, siapa Tuhan, siapa Bapa. Di sini Thomas tunjukkan. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Ini pengakuan Thomas. Jadi Thomas sudah percaya, sehingga dia mengakui kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Jadi Yesus pun tidak protes ketika pengakuan Thomas yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Yesus pun tidak protes, karena dia sendiri adalah
Tuhan dan Allah itu. Yang kita pahami dari kitab Perjanjian Lama, apa yang ditulis Musa, apa yang Yesus bilang ditulis oleh Musa, dan kitab para nabi, kitab Mazmur, dan kitab nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab dari kitab Perjanjian Lama dan digenapi dalam kitab Perjanjian Baru. Kata Yesus, kemudian ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itulah Tuhan kita. Allah yang dahsyat, Allah yang terhebat, Allah yang maha kuasa, yang luar biasa. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar teologi Biblika ini, saudara. Mahasiswa STT Spirit, kita akan memahami status dan bukti ketuhanan Yesus Kristus. Bukti-bukti yang terdapat di dalam Alkitab. Selain dari pengakuan Thomas tadi. Pengakuan Thomas di dalam kitab Perjanjian Baru. Kemudian kita akan memahami status dan bukti ketuhanan Yesus Kristus di dalam Kisah 11 ayat 20. Kita baca dan kita simak di dalam bukti ketuhanan Yesus Kristus dalam Kisah 11 ayat 20c, dan Kisah Para Rasul 11 ayat 20. Jadi akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil. Bagian C, bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini status, kita memahami status dan bukti ketuhanan Yesus Kristus dan kealahannya. Di dalam Kisah 11 ayat 20c, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian banyak orang Kristen mulai bimbang dan bingung ketika melihat perdebatan di medsos tentang status ketuhanan Yesus Kristus. Marilah kita pahami bersama apa jawaban Alkitab atau jawaban teologi Bible. Status ketuhanan Yesus Kristus. Pertama, penglihatan Yesaya, Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi. Di dalam Yesaya 6 ayat 1 dan 3. Kita baca, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Jadi Tuhan duduk di takhta yang maha tinggi. Makanya kudus,
kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kemudian dalam Wahyu 3 ayat 20 sampai 21. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Jadi, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas takhta Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa. Maksudnya dia sendiri di atas takhta itu, di atas takhtanya dia dimuliakan. Jadi status ketuhanan Yesus duduk di atas takhta yang tinggi. Kemudian Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah ini kudus. Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, kepada Tuhan Yesus yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di depan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah ini, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau yang menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi kita tahu Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah kudus. Dia Allah pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Tidak perlu ragu lagi kita belajar teologi biblika, bagian-bagian yang ada di dalam teologi Kristen ini. Kemudian Dia Yesus Tuhan yang duduk di atas takhta dan mereka menyembah Dia. Nubuatan Yesaya, persiapkan jalan bagi Tuhan. Itu dalam Yesaya 43 ayat 3, Yesaya 40 ayat 3, Matius 3 ayat 3 menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Jadi kita baca Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Yesaya 43 ayat 3. Kemudian Yesaya 43 ayat 3 tadi. Kemudian Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru,
Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Di dalam Matius 3 ayat 3, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini kita akan memahami pesan malaikat akan menamai dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita, menunjukkan Yesus adalah Allah. Yesaya 7 ayat 14. Kita akan melihat, kita baca, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita semua. Itu dalam Yesaya 7 ayat 14. Kemudian Matius 1 ayat 20 dan 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian pengakuan Yesus sendiri. Di dalam Matius 12 ayat 8, anak manusia yaitu Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Di dalam Matius 12 ayat 8, Markus 2 ayat 28, Lukas 6 ayat 5. Matius 12 ayat 8 berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kemudian Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kemudian Lukas ayat 6 ayat 5. Ini menjadi pembuktian. Semua ayat-ayat ini menjadi pembuktian di dalam kebenaran Alkitab atau kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Lukas 6 ayat 5, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, ini. Kemudian pengakuan Yesus sebagai guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14, kemudian Yohanes 13 ayat
13 sampai 14. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Jadi ini murid-murid menyebut Yesus sebagai guru dan Tuhan. Apakah Yesus menjawab kepada mereka, "Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Haleluya, ini kebenaran firman Tuhan. Bahkan Yesus sendiri bilang, Dia adalah Tuhan. Pengakuan dari murid-murid, pengakuan dari pengikut Kristus, semuanya kita orang-orang percaya mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ayat 14, "Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Kemudian, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Artinya Yesus dan Bapa adalah satu pribadi. Nah itu, Yesus dan Bapa adalah satu pribadi. Yohanes 14 ayat 9 sampai 11. Kata Yesus kepadanya, ini yang ayat yang kita sudah baca bersama-sama tadi. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami?" Ya. Ini, Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus itu Bapa ya. Dialah Bapa itu. Kemudian ayat 4. Bagian 4. Kemudian bagian 4. "Aku keluar dan datang dari Allah." Artinya Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Di dalam Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42 berkata, kata Yesus kepadanya, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Artinya Dia sendiri, karena aku dan Bapa itu satu. Kemudian bukti-bukti alami ketuhanan Yesus. Nah, ini kita harus pahami supaya kita jangan disesatkan lagi dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Bukti-bukti alami ketuhanan Yesus. Pertama, Yesus menaklukkan angin dan badai, yaitu atau kekuatan alam, dalam Matius 8 ayat 26. Ya, kita baca saja di rumah. Yesus menaklukkan angin dan badai, kekuatan alam. Ini bukti-bukti alami ketuhanan Yesus. Yesus menaklukkan angin dan badai. Kita boleh baca dalam Matius 8 ayat 26. Markus 4 ayat 37 sampai 39. Kemudian ya. Jadi Matius 8 ayat 26 dan Markus 4 ayat 37 sampai 39. Jadi kita baca di rumah saja. Kemudian bukti
bukti-bukti alami ketuhanan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, Yesus mengubah air menjadi anggur di dalam Yohanes 2 ayat 7 sampai 9. Kemudian yang ketiga, Yesus berjalan di atas air dan badai. Markus 6 ayat 48, 49, bahkan Markus 6 ayat 48 sampai 50. Jadi Yesus berjalan di atas air dan badai, Markus 6 ayat 48 sampai 49. Markus 6 ayat 48 sampai 50. Ini bukti alami ketuhanan Yesus Kristus. Keempat, Yesus menghidupkan orang mati. Yohanes 11 ayat 39, ayat 43 dan 44. Kemudian bukti alami ketuhanan Yesus Kristus. Yesus terangkat ke surga dalam Lukas 24 ayat 51. Yesus terangkat ke surga, Lukas 24 ayat 51. Dan Kisah 1 ayat 11. Ini bukti-bukti alami ketuhanan Yesus Kristus. Kemudian Yesus Maha Hadir, Lukas 24 ayat 37 sampai 38, Yohanes 20 ayat 19. Kemudian Yesus Maha Tahu pikiran manusia dalam Markus 2 ayat 6 dan 8. Kemudian Yesus Maha Kuasa, Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 19 ayat 6, Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 1 ayat 8. Yesus Allah Maha Kuasa. Kemudian Yesus Maha Pengampun. Markus 2 ayat 5, ayat 10, dan Matius 26 ayat 28. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Jadi Yesus Maha Pengampun itu dalam ayat firman Tuhan Markus 2 ayat 5, kemudian ayat 10. Kemudian dalam Markus 2 ayat 5 dan ayat 10. Yesus Maha Pengampun. Jadi itulah bukti-bukti ketuhanan dan kealahan Yesus Kristus yang kita dapat pelajari dalam teologi Kristen. Masih banyak ayat-ayat yang mendukung
ketuhanan dan kealahan Kristus Yesus dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Masih banyak ayat-ayat yang kita dapat temui, dan biarlah ayat-ayat ini kita bisa renungkan, kita bisa pelajari, dan kita bisa aplikasikan kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga, kepada orang lain, bahkan sesama kita mahasiswa, kita saling memahami bahwa bukti-bukti ketuhanan Yesus Kristus kita belajar teologi, yaitu mempelajari tentang Allah, menjelaskan tentang Allah dan karya-karyanya. Semuanya kita dapat di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Yesus katakan bagi semua orang. Jadi di dalam kehidupan kita, teologi yang kita pelajari, teologi yang benar, teologi Kristen yang benar, hanya ada pada Kristus. Kita belajar mengenal Allah dengan benar dan mendalam tentang kealahan dan ketuhanan Yesus Kristus yang begitu luar biasa yang kita bisa pahami. Jadi tentang kealahan dan ketuhanan Yesus Kristus di dalam argumentasi tak terbantahkan. Kealahan dan ketuhanan Yesus Kristus, argumentasi apapun tak terbantahkan. Yesus Kristus adalah tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Bukti historikal, bukti sejarah tentang Yesus dalam Perjanjian Lama dinubuatkan mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, kedatangannya kembali. Bukti historikal atau bukti sejarah dalam kitab Perjanjian Baru tentang Yesus dinyatakan dan digenapi kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, bahkan kedatangannya kembali. Alkitab menjadi landasan pembuktian ketuhanan dan kealahan Yesus. Itu adalah bukti sejarah yang spektakuler, sahih dan tak terbantahkan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, saksi mata, saksi peristiwa, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga. Yang kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan
dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi semua Alkitab menjadi landasan pembuktian ketuhanan dan kealahan Yesus. Itu adalah bukti sejarah yang tak terbantahkan. Jadi ketuhanan dan kealahan Yesus Kristus tak terbantahkan. Semuanya ada dalam Alkitab. Dan Yesus sendiri mengakuinya. Dia adalah Tuhan dan Allah. Sesuai dengan mata kuliah yang diberikan pada hari ini, mari kita sama-sama terus belajar dan belajar. Tanpa kita belajar materi teologi Kristen, kita akan tersesat. Seperti firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, siapa Bapa kita, kita akan tersesat. Hosea 4:6 yang saya sudah berikan tadi, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mahasiswa STT Spirit, bayangkan, sudah jadi umat tetapi binasa karena tidak memahami siapa Allah itu, siapa Tuhan itu. Dengan tidak memahami dengan benar, bahkan tidak belajar siapa Allah itu. Semuanya, datanya, semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Dalam ada kata Tuhan, kata Allah, bahkan ada kata kita. Semuanya itu kita kenal. Allah kita dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya materi ini kita lebih semangat lagi belajar dengan semangat kita. Dan kita selalu akan bertumbuh. Iman kita semakin bertumbuh, berbuah, menuai. Sebagai pengikut Kristus. Sesuai dengan arti Kristen, sesuai dengan arti teologi Kristen yang saya sudah berikan bagi semua mahasiswa STT Spirit, baik yang ada di Tondano, Tahuna, bahkan mahasiswa STT Spirit di Mika, bahkan di Surabaya dan di daerah lainnya.